hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak, agamanya apa ya? Aku non-muslim. Dan sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non-muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa Kak? Gimana? Kamu kan muslim lah ya? Non-muslim juga. Nah gini Kak, saya mau ngajakin, ini kalau mau sih tanpa ada paksaan, kalau mau aja, saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non-muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa Kak? Gimana? Nyoba doang? Ya nyoba doang, nanti enggak saya nggak paksakan 24 jam, enggak, hanya sebagai rasa toleransi mungkin sesama agama lain gitu. Gimana? Kenapa Kak? Ini nanti bisa dicopot lagi? Iya dicopot lagi, tapi nggak apa-apa. Dicopot lagi nggak apa. Tapi ini temannya bagaimana Kak? Temannya. Tapi boleh nggak Kak? Dari Kakak pribadi gimana? Setuju nggak Bang? Ya nggak apa-apa sih Kak. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya kayak agak kebingungan gitu. Terus oke nggak apa-apa ya. Diizin duduk di sini boleh Kak? Silakan. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah agama, baik itu agama Kristen, agama Islam, dan agama-agama yang lain. Teman-teman sekalian, satu hal yang perlu kita tahu, bahwa jangan sampai karena agama akhirnya kita punya tembok pemisah gitu ya, antara Kristen dan Islam. Itu seakan-akan ada sesuatu hal yang bertentangan sekali, sehingga akhir-akhir ini itu ya itu dia ya, perdebatan demi perdebatan. Dan kenapa bisa terjadi demikian? Karena si agama si A menganggap bahwa agamanya yang paling benar, dia adalah pengikut ajaran yang suci, dan yang lain itu pasti kafir, yang lain itu pasti salah, yang lain itu pasti tempatnya neraka. Jadi menganggap diri itu paling betul ya di hadapan Tuhan. Padahal teman-teman sekalian, kitab suci itu mengajarkan kita untuk menghargai gitu loh, ya, mengasihi gitu, tanpa kita harus melihat latar belakang dia. Itu yang paling utama. Apalagi dalam perspektif kekristenan, agama sama sekali tidak menyelamatkan kita. Karena agama itu hanya sebuah wadah untuk kita dididik ya, dibentuk di sana sesuai dengan ajaran kitab suci yang ada dalam setiap agama kita. Dan kita akan hidup seperti aturan-aturan yang diatur oleh kitab suci, karena kita tahu bahwa kitab suci mengajarkan hal yang baik bagi kita. Jadi Kristen akan menganggap dirinya yang paling benar gitu. Dan Islam demikian. Dan agama yang lain juga demikian. Mereka akan menganggap bahwa agama dia yang paling benar. Nah, apakah dengan kita punya pemahaman seperti itu, lalu bolehkah kita menghakimi agama lain? Bolehkah kita mengacaukan agama lain? Bolehkah kita memaksakan agama lain untuk ikut kehendak agama kita? Untuk ikut aturan agama kita? Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat tadi di dua cuplikan yang saya kasih, yang pertama adalah dari Gus Islah ini, jelas ya, terus mengedukasi bahwa jangan karena agama akhirnya kita terpisahkan gitu ya, terpecah-pecah di Republik Indonesia ini. Dan pemaparannya sangat bagus sekali, nanti kita akan tonton bersama. Dan kedua, ya, dia menyampaikan dalam ceramahnya ini bahwasanya itu di Arab Saudi sudah tidak lagi memaksakan namanya penggunaan hijab, jilbab, ya. Perempuan tidak dikengkang lagi, artinya tidak diperbolehkan bekerja selama ini. Sekarang udah boleh jadi supir, jadi kerja sebagai ini ya, driver ya, untuk Gojek gitu ya, Grab dan macam-macam itu diperbolehkan sekarang. Bahkan kita melihat juga ya di sana sudah lagi ada masuknya budaya Eropa gitu ya.
Ya, jadi tidak lagi seperti zaman dulu kala ya. Dan itu berkat daripada Muhammad bin Salman, teman-teman sekali. Ini luar biasa sekali. Dan di cuplikan yang kedua tadi, di situ ada yang namanya wanita Jahilda channel atau Jafilda gitu ya. Di mana dia kontennya itu sudah lama sebenarnya, teman-teman sekalian. Dan ini sebuah pembanding saja bagi kita bahwa sebenarnya itu sesuatu yang salah karena kita memaksakan orang lain. Sekalipun itu kita izin, kita tanya agamanya, itu kan nggak etis sekali gitu. Nah, itu kita tidak bisa berkata dalam hal toleransi gitu loh, sebagai rasa toleransi. Ya, karena ketika orang Kristen juga akan ngomong masalah toleransi, ya kenapa sih? Ya, terjadi yang namanya ya persekusi terhadap ibadah kekristenan gitu ya. Gereja itu dilarang. Mana toleransinya kalau kita bicara masalah toleransi? Dan ketika ada warung orang Kristen yang dibuka di bulan puasa, itu ditutup, ya tidak boleh dan macam-macam ya. Banyak sekali yang kemudian itu menghimpit kekristenan itu sendiri yang dibuat oleh saudara-saudari kita Muslim. Walaupun dalam tanda kutip tidak semua. Tetapi pada umumnya ya yang viral-viral itu ada banyak sekali. Ada razia lah, ya keliling ke toko-toko, jangan sampai ada yang menggunakan warna-warni Natal misalnya. Mana toleransinya kalau kita bicara masalah itu? Nah, jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, mari saya mengajak kita untuk menonton ceramah Gus Islah ini karena ini sangat bagus sekali teman-teman sekalian, memberikan kita edukasi, memberikan pemaparan buat kita supaya kita jangan terpecah-pecah hanya karena iman dalam sebuah agama kita, ya. Jadi biarkanlah pribadi lepas pribadi dan urusan dia dengan Tuhan, gitu ya. Toh juga yang menentukan masuk surga masuk neraka itu adalah Tuhan alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini, gitu ya. Dia yang menentukan itu, bukan manusia gitu. Ya, kita ini hanya menjalankan apa yang diajarkan oleh agama kita. Oleh karenanya kita masing-masing lah ya. Agamamu, agamamu, agamaku, ya. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja untuk kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Islah berikut ini. Agama versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahramnya. Perempuan di Saudi hari ini boleh nyetir kendaraan. Perempuan di Saudi hari ini boleh bekerja dan menjadi supir Grab. Muhammad bin Salman kemudian diwawancarai oleh Frontline, bisa disimak di YouTube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama. Tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Padahal Nahdlatul Ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan mereka. Karena mereka pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah ngajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain, kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan Wahabi, karena Wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang, percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu, lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti Suriah, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria, sama seperti negara-negara yang hari ini berkonflik karena atas nama agama. Di YouTube saya sering diserang, kenapa sih kok nggak ada habis-habisnya pengetahuannya hanya soal Somalia? Karena saya sudah ke sana. Mengapa sih kok nggak ada habis-habisnya ilmunya hanya soal Nigeria? Karena saya sudah ke sana. Orang-orang seperti kita inilah yang kemudian digerus satu persatu, kemudian direkrut oleh mereka, sehingga apa? Mereka hari ini tidak lepas dari perang. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkrut oleh mereka, karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib, karena mereka tahu orang-orang Nahdien ini takdim setakdim-takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini.
Saking takdimnya. Kenapa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil, saya harus hormat kepada zuriyahnya Nabi. Sampai Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari nasihat dan pencerahan yang disampaikan oleh Gus Islah. Dan kiranya teman-teman sekalian hal ini boleh bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman ya, seperti ustadz-ustadz yang selama ini terus juga mengklaim bahwa orang Kristen itu agama sesat dan terus menghina kekristenan ya, dengan memutarbalikkan ayat-ayat kitab suci daripada Kristen. Marilah bertobat, berubahlah, ceramalah sesuai dengan ajaran agama, ceramalah sesuai dengan kitab suci Anda, dan jangan sampai kita memaksakan orang lain untuk mengikuti aturan agama kita. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, saya Arif Gulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.